Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kebaikan demi kebaikan pada diri kita hingga detik ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat, kita kali ini akan membahas sedikit tentang yang berkaitan dengan al-ain. Sungguh, kata Rasulullah SAW, ain itu benar adanya. Al-ainul haq. Ain berkaitan dengan pandangan, tatapan, penglihatan. Ya. Pandangan, tatapan, penglihatan yang dibarengi oleh perasaan kekaguman, pujian, kebangga-banggaan. Dan bahkan ini, ketika pandangan ini tertuju kepada seseorang, bahkan bisa menyebabkan orang tersebut bisa bermasalah dengan dirinya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya dulu di masa Nabi ada seorang sahabat yang dipandang gara-gara tidak membaca kalimat tabrik, ternyata beliau sampai pingsan. Sampai pingsan. Sahabat Nabi dipandang, kemudian beliau pingsan. Seorang sahabat Nabi yang kita tidak ragukan lagi keimanannya, tidak kita ragukan lagi ketaatannya, ternyata pun masih terkena dampaknya. Dipandang oleh seseorang yang mengagumi. Jadi dalam riwayat tersebut disebutkan kulit sahabat yang dikagumi tadi bersih. Jadi kalau kita istilahkan secara sederhana, bahasa pujiannya kemungkinan kurang lebih seperti ini. Wah, ganteng, wah, cakep, wah, cantik, wah, kulitnya bersih. Tetapi dalam pujian tersebut tidak dibarengi dengan membaca kalimat tabrik. Kalimat tabrik itu yang seperti apa? Kalimat tabrik itu Masya Allah, Tabarakallah. Ketika kita sedang memuji sesuatu, barengi dengan bacaan atau kalimat tabrik. Masya Allah si cantik, Masya Allah si ganteng, Masya Allah si lucu, si imut, si baik, si bager, si soleh, si naon. Barengi dengan membaca kalimat tabrik. Karena kata Rasulullah SAW, sungguh ain itu bisa memasukkan onta ke dalam kuali. Secara tidak langsung, pandangan itu bisa menyebabkan sesuatu yang baik-baik saja menjadi sesuatu yang binasa. Bahkan nanti ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya banyak nanti di antara umatku yang masuk ke liang kubur disebabkan gara-gara ain. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Dan bahkan ain ini bisa terjadi kepada apapun, kepada kendaraan, kepada binatang, kepada sesuatu yang kita miliki. Ketika sesuatu itu dikagumi oleh seseorang, dikagumi, dipuji-puji, dibangga-banggakan oleh seseorang, tapi tanpa membaca kalimat tabrik. Oke. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita memuji sesuatu, biasakan diri kita membaca kalimat tabrik. Masya Allah, mamah cantik, mamah gelis, mamah baik, Masya Allah. Masya Allah, Tabarakallah. Kalau kita nanti menyimak perkataan atau ungkapan-ungkapan orang-orang Arab, biasanya kalau beliau memuji, mereka memuji itu, biasanya ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar itu Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, yang jadi masalah masyarakat kita atau umat di Indonesia ini belum terbiasa membiasakan membaca kalimat tabrik, atau belum banyak yang paham membaca kalimat tabrik ketika sedang memuji. Wah, anak mama paling cantik, wah, anak mama paling ganteng, paling pintar, pokoknya anak mama paling baik lah. Padahal ini pujian ini bisa menyebabkan kepada masalah atau terdampak daripada ain. Makanya biasakan, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah si ganteng, si pintar. Ya, hendaknya kita ini mulai membiasakan untuk senantiasa memuji sesuatu dengan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, bagaimana dengan orang yang dipujinya? Ketika seseorang dipuji, Masya Allah kamu ganteng, kembalikan terlebih dahulu pujiannya kepada Allah. Alhamdulillah, walillahilham. Jadi ketika kita dipuji seseorang, kemudian kita ngerti, maka kembalikan terlebih dahulu pujiannya kepada Allah. Penyakit ain itu banyak nanti biasanya dirasakan oleh seseorang. Tetapi seseorang itu kadang-kadang tidak menyadari hal ini terkena ain.
Tapi kalau kita nanti tahu ciri-ciri hal seperti ini, maka lakukanlah tindakan-tindakan yang bisa meminimalisir daripada perkara ain. Ciri-ciri ain diantaranya ada beberapa hal yang sering kita rasakan biasanya. Yang pertama, sering pusing atau sakit kepala yang berpindah-pindah, kiri, kanan, depan, belakang. Kemudian wajah pucat, sering ngantuk, sering nguap, sering kesemutan, suka ada sesak. Ya. Kemudian sering berkeringat, ya, sering kencing. Jadi beberapa ciri ini kadang-kala nanti sering kita alami, dan bahkan nanti sering kita menduga ini penyakit disebabkan penyakit medis biasa. Nah, kalau orang sudah terkena ain, apa yang dilakukan? Apa yang dianjurkan untuk meminimalisir hal ini? Nah, diantaranya orang-orang yang sudah terkena ain dianjurkan, bahkan disunahkan mandi dengan bekas wudhu orang yang melempar ainnya. Misalkan kita dipuji oleh seseorang, si ganteng, si cantik, si pintar, si apa ya, pokoknya banyak lah, tergantung pujiannya terhadap diri kita itu apa. Nah, maka mintalah bekas wudhu kepada orang yang bersangkutan, kemudian dipakai mandi oleh diri kita. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan selebihnya untuk meminimalisir supaya kita tidak terkena ain? Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa supaya terhindar daripada pengaruh ain atau terlindungi daripada pengaruh ain. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Ya, silahkan nanti hafalkan. Ketika nanti anak kita dipuji-puji orang, doakan dengan doa ini. Makanya hafalkan. Sebagai seorang muslim, sedikit demi sedikit kita harus memahami apa yang harus kita lakukan. Minimalisirlah sesuatu yang dipuji-puji oleh seseorang. Misalnya sesuatu yang berkaitan dengan foto di medsos, dikurangi. Boleh tidak saya mengupload foto di medsos? Boleh, cuma jangan terlalu yang selfie sendiri, kemudian menunjukkan sesuatu yang perkara-perkara yang sifatnya dikagumi oleh seseorang. Dan ini rawan. Ya. Ada kasus, ternyata ada seorang model busana, ya. Ternyata dia itu rusak wajahnya dalam waktu yang singkat, penuh jerawat yang besar-besar, berobat ke sana kemari, ke dokter spesialis ini dan itu, ternyata terindikasi setelah didiagnosa oleh peruqyah, ternyata dia terkena ain. Dan Masya Allah, sembuhnya ternyata ketika beliau menghapus semua fotonya di medsos. Ya, menghapus semua fotonya di medsos. Ternyata Allah sembuhkan dengan cara itu. Nah, maka dari itu, jangan terbiasa kita ini memunculkan, memperlihatkan sesuatu yang memancing kekaguman seseorang terhadap diri kita. Terhadap apapun yang kita miliki, itu pun bisa menjadi sebuah pemicu. Baik, mudah-mudahan ketika kita sudah memahami hal ini, kita lebih berhati-hati lagi. Berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Karena sesuatu itu nanti bisa menyebabkan sesuatu yang kaitannya perasaan kekaguman, pujian, ya, atau kebangga-banggaan terhadap diri kita. Dan ini efeknya fatal. Ain itu mengerikan. Masya Allah. Bahkan nanti ketika anak kecil sudah terkena ain pun, ada yang nanti tiba-tiba rewel malamnya, ada yang tiba-tiba panas, ada yang tiba-tiba meriang, ada yang tiba-tiba step tengah malam. Masya Allah ya. Dan ini banyak terjadi. Dan anak-anak kecil itu nanti luar biasa. Banyak kasus-kasus yang kita temukan. Ternyata anak rewel tengah malam itu bukan karena gangguan jin. Bukan semata-mata gangguan jin. Ternyata terkena ain. Tadi siangnya habis dipuji-puji si A, si B, si C. Malamnya rewel. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam video-video singkat kali ini bisa memberikan sedikit pencerahan. Meskipun kalau dibahas lengkapnya ini panjang. Tetapi mudah-mudahan dengan video singkat ini sedikit memberikan gambaran dari kita untuk lebih hati-hati lagi dalam hal apapun. Itu saja barangkali, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga diri kita daripada pengaruh ain. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.